Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke dalam materi PHP, tapi jangan lupa pesan pada pertemuan saya sebelumnya, Anda sudah harus menginstal Exam sebelum memulai materi ini. Pada komputer saya, Exam sudah terinstall, tinggal saya jalankan servisnya saja, yaitu servis Apache dan MySQL. Kita start, untuk Apache-nya berhasil running, kemudian untuk MySQL-nya juga. Kita start. Jika muncul seperti ini, bisa di checklist dua-duanya, kemudian allow access. Kemudian kita buka browser. Kita ketikkan localhost. Nah, jika muncul ada tulisan exam, berarti examnya sudah jalan. Jadi kita sudah bisa belajar PHP dengan menggunakan komputer kita sendiri. Nah, kemudian apabila nanti ketika menggunakan database, ada pada menu PHP My Admin. Nah, tapi kita belum masuk ke dalam database. Oleh karena itu, kita cukup menggunakan Apache terlebih dahulu. Dan mari kita buka materi kita sebelumnya. Nah, ini adalah materi kita sebelumnya. Ini akan saya copy. Kemudian buka local disk C, cari folder exam, cari folder htdoc, kemudian buatlah satu folder di situ. Misalnya web 1. Kita buka, kita pastekan di sini, paste. Nah, Anda bisa langsung membuka localhost garis miring foldernya apa? Web 1. Nah, ini adalah contoh hasil belajar kita pada pertemuan sebelumnya, HTML dan CSS. Kemudian kali ini kita akan kawinkan juga dengan menggunakan PHP. Jadi semua yang ada di sini, ini adalah berbasis HTML dokumen, ini akan kita rubah menjadi PHP. Mari kita langsung saja buka semua file ini. Klik kanan, edit saja langsung semuanya. Kemudian file, save as. Ini saya ganti dengan menggunakan profil.php. Kita save. Kemudian produk juga, save as, product.php. Index, mari kita save as juga, index.php. Bot.html, klik kanan, save as, bot.php. Oke, baik. Semuanya sudah menggunakan PHP. Oleh karena itu, mari kita hapus untuk jenis file HTML. Nah, ini kita hapus saja empat-empatnya. Walaupun kita hapus, ketika kita buka di sini, nah ini index.html, tidak ada. Karena sudah saya hapus. Kita buka lagi. Web 1. Nah, akan muncul seperti ini. Karena pada dasarnya, untuk bahasa pemrograman HTML, walaupun disimpan dengan .php, itu akan sama saja. Nah, kemudian, kita buat satu file lagi. Jadi akan kita pisah. Yaitu dengan nama, kita save, kita simpan. Kita buat file header.php. Jadi untuk semua header yang ada di dalam about, index, product, dan profil akan disimpan di dalam header.php. Sehingga ketika ada perubahan pada header ini, satu file header berubah, maka untuk header keempat halaman ini semuanya pun akan berubah. Save. Contohnya misalnya index yang ada dalam file header, biasanya sampai menu atau sampai header. Nah, ini kita copy ke dalam header. Kita simpan.
Dan pada halaman yang lain, dihapus juga. Karena yang diindeks otomatis, ini sudah saya cut tadi, sudah terhapus. Yang di produk juga kita hapus. Simpan. Sama halnya. Di sini juga kita hapus. Kita simpan. Debut juga kita hapus. Kita simpan. Nah, pada file header, kita rubah .html-nya jadi .php. Karena semua nama file tadi sudah kita rubah dengan .php. Kemudian kita simpan. Nah, dan pada 4 halaman ini, misalnya satu-satu pada profil, kita buat PHP. Jadi, setiap coding PHP akan dimulai dengan kurung buka lebih kurang dari, kemudian atau PHP, dan ditutup diakhiri dengan tanda tanya, kemudian kurung lebih besar. Nah, ini adalah coding PHP. Jadi coding PHP ada di dalam jarak antara dua coding ini. Kemudian kita buat di sini include. Maksudnya include itu karena kita akan mengambil atau mengincludekan file lain. Jadi bisa dibilang, kita buka Excel, mungkin ada yang belum paham. Ada 4 halaman, atau misalnya ini adalah sebuah website. Ini saya hapus dulu. Ini adalah perumpamaan website, simpel saja. Nah, misalnya ini adalah sebuah website. Kemudian saya copy. Saya copy. Misalnya ada 3 halaman. Ini adalah halaman home atau index. Kemudian ini mungkin halaman profil. Kemudian misalnya ini halaman about. Nah, pada HTML, ketika kita mengedit header di sini, maka kita harus mengedit semua header. Artinya misalnya ada perubahan kata. Ada perubahan kata atau perubahan codingan jika di HTML, maka di sini berubah, tapi di sini tidak akan berubah. Dan di halaman about juga tidak akan berubah. Nah, makanya ini kita hapus. Ini kita hapus. Headernya dijadikan satu. Nah, saya buat di sini. Ini adalah file header yang tadi kita buat. Di dalamnya tentunya ada file lagi, ada codingannya lagi. Nah, pada file header ini, tadi saya akan membuat perintah include. Nah, maksudnya perintah include itu seperti ini. Jadi perintah include-nya kemana? Nah, nanti saya akan arahkan ke file header. Nah, berikut juga nanti di sini. Nah, yang ini juga. Nah, seperti ini. Ini adalah file header. Langsung saja saya tulis di sini agar lebih paham lagi. Include, kemudian tulis nama filenya apa. Nama filenya tadi kita simpan dengan nama file header.php. Petik 1 ditutup, ketika ada petik 1 di depan harus ada petik 1 di belakang. Titik koma. Setiap PHP harus disimpan dengan titik koma seperti ini.
Jadi ketika belum ada titik koma, nanti programnya tidak akan jalan. Kita simpan. Nah, kita buka langsung profil. Nah, ini belum saya rubah. .php. Nah, seperti ini. Ini adalah profil. Oke, semuanya mari kita copy. Oke. Ini sudah saya copy semuanya. Nah, semuanya sudah oke. Nah, mari kita cek kenapa ini ada perbedaan di sini, ada perubahan di sini, kenapa kosong. Karena belum ada kontennya. Nanti ketika sudah ada kontennya, misalnya kayak home, misalnya untuk produk di sini kita lihat masih kosong. Nanti setelah ada kontennya, karena kita menggunakan CSS otomatis, ketika sudah ada kontennya, ini tetap akan kosong karena belum ada. Ketika sudah ada, misalnya konten, ini adalah konten. Mana konten? Ini kita copy saja, biar lebih cepat. Nah, ini sudah ada kontennya. Nah, mari kita lihat lagi. Di sini color-nya putih, jadi tulisannya tidak akan kelihatan tentunya. Karena kemarin kita sedang praktek menggunakan, sedang ganti-ganti warna. Maka kita rubah menggunakan misalkan hitam. Atau tidak perlu juga tidak masalah. Nah, seperti ini. Untuk konten nanti bisa disesuaikan dengan CSS yang kemarin kita pelajari. Nah, kemudian kita sudah pindahkan header. Jadi misalnya ketika ini logo kita bukan menggunakan gambar karena kita menggunakan tulisan, misalnya saya ganti tulisannya menjadi ogol dibalik. Maka pada semua halaman akan berubah menjadi ogol. Sangat simpel bukan? Nah, kemudian kita buat file lagi. Karena di sini ada header, ada sidebar, ada konten, dan ada footer. Nah, maka agar perubahannya lebih mudah lagi, untuk sidebar, kita pisah juga. Sama seperti header. Jadi ketika file sidebar ini dirubah, ketika file sidebar ini dipisah, maka ketika ada perubahan pada sidebar, akan berubah kepada semua sidebar di halaman itu. Index, profil, about, dan produk. Nah, kita buat lagi sidebar. Dengan nama sidebar.php. Kita buka salah satu. Kita cari sidebar. Nah, ini kita copy sidebar. Kita pastikan. Di profil sudah saya hapus. Kemudian di produk, ini juga dihapus. Di index, semua sidebar kita hapus. Nah, kemudian kita buat sama seperti header. Bisa langsung tulis di sampingnya. Seperti ini. Sidebar.php. Nah, kemudian coba kita buka. Akan tetap sama saja. Walaupun sudah dipisah.
Coba kita buat perubahan pada sidebar, misalnya title 1. Title 1, di semua halaman tulisannya tetap title 1. Kita rubah tulisan ini menjadi judul 1. Kita simpan, maka nanti di setiap halaman tulisannya akan menjadi judul 1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk footer, kita cari misalnya profil. Ini adalah footer. Nah, kita buat juga, jadi ketika kita merubah footer, nanti semua halaman yang di situ ada footer akan berubah. Kita simpan dengan nama footer.php. Kita tinggal buat lagi di dalam 4 halaman ini, php, include footer.php, titik koma. Nah, kemudian kita simpan. Sama halnya di 3 halaman lainnya. Mungkin Anda berpikir seperti ini. Oh, footernya cuma 1 baris saja. Oh, jangan seperti itu. Kita lihat, walaupun sekarang hanya footer tulisannya seperti ini, tapi nanti ketika Anda mengkreasikan website yang Anda buat, bisa jadi untuk footer halamannya ada puluhan baris. Walaupun sekarang hanya 1, karena sekarang masih kita buat simple. Nah, kemudian lebih baik kita perlu pastikan di dalam footer kita berikan clear both. Agar nanti ketika kita menggunakan CSS seperti float, itu akan kembali rapi seperti semula. Nah, seperti ini. Oke, kita lihat. Ini adalah footer. Ini adalah footer. Ini adalah footer. Ini adalah footer. Nah, kita coba rubah yang footer. Ini adalah kaki halaman. Nah, ini adalah kaki halaman. Kaki halaman, kaki halaman, kaki halaman. Nah, semuanya sudah berubah menjadi kaki halaman. Itu tentang include. Kemudian, di sini kita sudah berhasil menyatukan. Kita sudah berhasil menyatukan file PHP, ya, memecah belah. Memecah belah antara sidebar, konten, dan footer. Nah, ini adalah konten. Ini konten. Ini sidebar. Ini footer. Nah, sama halnya. Jadi ini hanya ditarik-tarik saja. Menggunakan perintah include seperti tadi. Nah, jadi ketika ada perubahan di sidebar, di footer maupun di header, pada semua halaman nanti pun akan ikut berubah. Nah, itu lebih memudahkan kita jika dibandingkan dengan kita hanya menggunakan HTML saja. Nah, kemudian kita akan coba misalkan pada file about. Nah, file about. Nah, ini adalah halaman about us masih kosong. Atau stylenya mungkin kita bisa hapus dulu, tidak perlu menggunakan style. Kemudian kita akan buat tulisan di sini. Menggunakan PHP tentunya. Di dalam HTML kita bisa menulis 1, 2, 3. Seperti ini, langsung. Kita coba lihat, about 1, 2, 3. Nah, tapi jika kita menggunakan PHP,
Nah, kita tidak bisa menulis 1, 2, 3 seperti ini agar muncul. Tidak bisa. 1, 2, 3, 4 biar berbeda. Tidak akan muncul. Maka di PHP kita perlu menggunakan echo. Untuk mengingatnya, mungkin Anda pikirkan saja echo. Gunakan otak kanan Anda agar Anda bisa mengingat sesuatu yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Anggap saja ini adalah echo. Echo siapa? Silahkan pikirkan teman Anda dan samakan tulisan echo ini dengan echo yang ada pada diri teman Anda. Nah, kemudian kita taruh 1, 2, 3-nya di sini. 1, 2, 3, 4. Harus ada petik pembuka, petik penutup, dan juga titik koma. Kita simpan, barulah muncul. Nah, kenapa kok tidak ada enternya? Padahal di sini ada jaraknya. Nah, Anda bisa menambahkan BR di sini ataupun BR di sini. Cuma ketika di PHP Anda tidak bisa hanya menuliskan BR. Tidak bisa. Akan error. Nah, maka pun sama harus menggunakan echo, petik buka, petik tutup, kemudian titik koma. Nah, baru. Ini adalah tentang echo. Kemudian, misalnya Anda akan membuat table di dalam PHP. Walaupun lebih baik Anda membuat table di dalam HTML atau di luar PHP. Mungkin di sini. Saya akan praktekkan sebentar. Oke, kita lihat. Ini adalah table. Maka untuk di dalam PHP, misalnya ini kita copy paste. Kita kopikan di sini. Seharusnya akan ada 2 table, tapi yang terjadi adalah error. Nah, sama halnya, jika kita ingin menggunakan HTML di dalam PHP, maka kita juga perlu buat yang namanya echo. Ada petiknya, kemudian ada petik penutup, kemudian ada titik koma. Nah, dan ini harus menggunakan titik 1, agar tidak bentrok. Atau kita coba langsung di sini. Nah, ada 2 table. Kenapa langsung di sini? Karena ini adalah coding HTML. Mungkin apabila Anda ingin mencoba satu-satu, karena nanti di dalamnya mungkin akan ada yang namanya di sini PHP, karena suatu saat nanti mungkin Anda membuat table di PHP, di dalam table itu Anda harus mengkondisikan PHP, variabel PHP. Maka semuanya harus diberikan echo. Walaupun lebih baiknya Anda membuat table tidak menggunakan atau tidak di dalam PHP. Ini akan saya praktekkan hanya sebagai pengenalan saja tentang PHP agar Anda bisa mengidentifikasi error di dalam PHP. Oke, satu-satu. Nah, ada simbol lebih besar dari pada line 15 yang membuat error. Kita cari line 15. Nah, ketika kita ditunjukkan line 15, itu berarti ada di dalam line 14. Kita cek dulu yang di atasnya. Jika yang muncul adalah simbol seperti ini, maka walaupun di sini ditulis 15, itu karena belum ditutup di atasnya. Maka kita ketik titik koma.
Nah, sekarang yang error adalah line 16. Padahal adalah line 15 yang belum ditutup karena belum selesai. Seperti itu. Nah, sekarang yang error pasti akan line 19. Karena pada line 18 ini belum ditutup. Nah, seperti ini. Sekarang sudah normal kembali. Dan mungkin, misalnya ini belum saya tutup. Kita lupa untuk menutup, maka pun akan error pada line 13. Kenapa line 13? Nah, karena kita lihat di atasnya, kita cari histori terakhir, line 11 ternyata ini belum ditutup. Atau ini titik petiknya kurang. Lupa kita menuliskan. Maka pun akan sama, akan error. Nah, maka seperti ini. Nah, mungkin ini agar terlihat rapi, kita buat tulisan konten. Karena belum ada kontennya. Ini kita buat simpel saja. Nah, seperti ini. Jadi lebih ada isinya. Oke, cukup untuk materi PHP pada pertemuan kali ini. Untuk kedepannya, kita akan masuk ke dalam PHP lebih dalam lagi. Maka silakan praktekkan materi ini terlebih dahulu dan pastikan Anda paham perbedaan antara PHP dan HTML. Oke, terima kasih. Selamat meniru video ini dan jangan lupa tugas dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.